Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Dengan santai Harvey York mengalahkan puluhan master bela diri Janus Ward, termasuk seorang wanita setengah dewa perang. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6475 sampai 6479. Chapter 6475. Mendengar kata-kata Harvey York, Janus Ward tertegun sejenak, lalu berkata dengan dingin. Analisismu sangat bagus. Orang-orang di sekitarku memang tulang punggung kami. Jika kamu bisa melenyapkanku, dan kemudian mereka, berarti kamu sudah menghapusku. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu sanggup melenyapkan kami? Senyum Janus Ward menghilang, digantikan oleh niat membunuh yang samar. Tentu saja aku akan melenyapkanmu. Harvey York mengangkat bahunya saat berbicara. Apakah kamu belum bisa melihatnya? Emery Wright tidak memiliki status atau wajah di depanku, apalagi hanya kamu. Oh. Janus Ward tidak takut, tetapi menunjukkan ekspresi tertarik. Meskipun aku mengakui bahwa apa yang kamu lakukan itu cukup berani, aku juga mengakui bahwa kamu memang pandai dalam hal itu. Tapi kata-katamu tidak bisa dipercaya. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar nada suaramu, itu hanya lelucon di depan kekuatan absolut. Misalnya, kamu sepertinya baru saja melenyapkan beberapa bawahanku. Tapi masalahnya, ada ribuan bawahan seperti itu di sekitarku. Jangan bilang aku melakukannya sendiri, meskipun orang-orang di sekitarku yang melakukannya. Kamu akan mati dengan menyakitkan. Apakah kamu mengerti? Saat berbicara, Janus Ward perlahan mematikan cerutu di ujung jarinya, memutar lehernya, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Wanita berambut pendek itu menyipitkan mata ke Harvey York saat ini, dan berkata dengan dingin. Bos, tidak perlu berbicara omong kosong dengan pria seperti itu, aku akan melenyapkannya. Dia berbicara omong kosong untuk waktu yang lama, dan dia sepertinya sudah merencanakan sendiri. Sayang sekali orang ini salah mengartikan poin penting. Apapun kemampuannya, di hadapan kekuatan absolut, itu hanya lelucon. Jelas, dalam persepsi wanita berambut pendek ini, meskipun Harvey York memiliki beberapa kemampuan, itu adalah lelucon untuk melawan orang-orang ini. Selama Janus Ward mengangguk, jika dia bergerak, tidak perlu setengah menit untuk membuat Harvey York langsung berbaring di tanah. Harvey York mengabaikan wanita berambut pendek itu, dan menyipitkan mata pada Janus Ward sebelum berkata dengan ringan. Sebelum aku mulai, aku dapat memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup dan membiarkanmu meninggalkan Wolsing dengan tubuh yang lengkap. Bagaimanapun, dari sudut pandang tertentu, aku masih mencintai perdamaian. Kamu ingin aku berlutut? Janus Ward mau tidak mau menyeringai seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Wah, harus kuakui, nada kata-katamu sangat luar biasa. Pada saat yang sama, aku juga ingin memberitahumu. Tidak peduli seberapa keras suaramu. Meskipun sangat mungkin, kamu memiliki keterampilan yang baik di luar Wolsing. Tapi ketika kamu berada ke Wolsing, kamu harus memahami bahwa di tempat ini, sulit bagi naga yang kuat untuk menekan ular. Belum lagi kamu sudah memprovokasi naga asli Wolsing. Harvey York berkata dengan ringan. Karena aku ada di sini, dan danau di Wolsing stagnan, jadi aku harus mengganti pemiliknya. Luar biasa. Janus Ward mentertawakan kata-kata Harvey York, sementara wanita berambut pendek itu menyipitkan mata dan menunjuk kepada Harvey York. Aku sudah melihat begitu banyak orang yang tidak tahu cara menulis karakter mati. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dengan tato kematian di dahi mereka. Sama seperti kamu masih mengatakan bahwa kamu adalah naga. Apakah kamu pikir kamu akan pergi ke istana hiburan sebagai seekor naga? Chapter 6476. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk orang sepertimu yang bahkan tidak tahu seberapa dalam dirimu di depanku? Wanita berambut pendek itu cemberut. Aku sekarang memerintahkanmu untuk mematahkan tanganmu dan memotong lidahmu. Dengan begitu aku tidak akan melenyapkanmu. Jika tidak, konsekuensinya akan kamu tanggung sendiri. Wanita itu telah melihat terlalu banyak orang yang dia injak-injak sampai mati, dari tuan muda hingga pangeran. Dia melihat Harvey York tidak ada bedanya dengan semut. Harvey York meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan ringan. Sudah cukup. Berhenti bicara omong kosong. Karena kamu sangat ingin mati, ayo lakukan. Aku akan mengantarmu ke neraka. Kamu. Mendengar bahwa Harvey York masih keras kepala, wanita berambut pendek itu mencibir. Dia langsung memacu nafas batinnya, dan menendang ke arah posisi Harvey York. Gerakannya tajam dan tegas, dan mengandung niat membunuh yang tak terkatakan.
Tujuannya sederhana dan lugas, yaitu untuk mematahkan Harvey York dengan satu tendangan. Dia ingin Harvey York mengetahui dengan jelas betapa suramnya nasibnya jika dia berusaha melawan dirinya, Janus Ward, dan dengan Emery Wright. Melihat wanita berambut pendek itu bergerak, Janus Ward juga mengambil cangkir teh dan berkata dengan ringan, "Jangan lenyapkan dia. Tuan muda Wright suka bermain game, kamu harus tahu itu." Wanita berambut pendek itu mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menarik beberapa kekuatannya, tetapi masih membawa tekanan yang tak tertandingi. Di udara, suara ledakan terus bermunculan seperti tsunami yang meletus. Selusin Master bela diri di dekat Janus Ward menyaksikan adegan ini dengan ekspresi mencibir di wajah mereka. Jelas, mereka merasa bahwa Harvey York benar-benar akan mati hari ini. Level Wolsing tidak terlalu tinggi. Tanpa diduga, Harvey York melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh saat ini. Angin palem bersiul, terlihat santai dan bebas, tetapi sebenarnya itu seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan. Detik berikutnya, telapak tangan Harvey York memukul langsung kaki wanita berambut pendek itu. Krak! Terdengar suara nyaring, dan detik berikutnya, stoking di paha wanita berambut pendek itu meledak seketika. Segera setelah itu, dia mengeluarkan teriakan yang tidak bisa dijelaskan, dan kemudian tubuhnya terpental dan jatuh ke tanah. Brak! Di bagian belakang, vas antik hancur menjadi pecahan. Harvey York berkata dengan ekspresi tertekan. $140 juta, ingatlah untuk membayar nanti. Dalam kata-kata sedih Harvey York, ekspresi penonton berubah seketika. Hanya dengan telapak tangan, dia dihapus. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana orang Harvey York ini bisa begitu menakutkan? Mungkinkah kita sudah meremehkannya? Melihat Harvey York dengan mudah mencopot satu kaki wanita berambut pendek itu, semua orang yang hadir merasa kaku dan jelek. Mereka sama sekali tidak bisa menerimanya. Harvey York justru menekan mereka dengan begitu arogan. Dan mereka sangat rentan saat ini. Bahkan Janus Ward mau tak mau mengubah wajahnya saat ini. Dia tahu dengan jelas tentang level dan kemampuan orang-orang di sekitarnya. Tapi, bagaimana Harvey York menghapusnya dengan begitu mudah? Ini luar biasa. Kamu, siapa kamu? Wanita dengan rambut pendek bertanya dengan sangat kesakitan. Apakah kamu tahu bahwa aku berasal dari tanah suci seni bela diri negara Ha? Kamu berani menghancurkanku. Chapter 6477. Meskipun wanita berambut pendek itu tampak marah, sulit untuk menyembunyikan ketegasan dalam ekspresinya. Lagi pula, sebagai seniman bela diri, dia bisa melihat terlalu banyak hal dari telapak tangan yang sederhana. Ini adalah pria besar yang dapat dengan mudah menghancurkannya seni bela diri. Oleh karena itu, wanita berambut pendek itu sangat takut dan gemetar di hatinya. Tetapi dengan identitasnya, dia tidak diizinkan untuk memiliki perasaan seperti itu. Tanah suci seni bela diri. Harvey York berbicara dengan ringan. Maaf, orang-orang dari tanah suci seni bela diri tidak berarti di depanku. Sombong? Kamu bahkan tidak tahu apa yang diwakili oleh tanah suci seni bela diri. Sambil berbicara, wanita berambut pendek itu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Ayo, serang secara bersama-sama. Orang ini berani menyinggung Tuan Muda Wright dan menghina tanah suci seni bela diri. Dia pantas mati. Seiring dengan perintah wanita berambut pendek itu, sejumlah master bela diri bergegas keluar sambil menghunus panjang di tangan mereka. Pedang di tangan mereka bersiul dari atas ke bawah, dan cahaya pisau memercik, seolah-olah mereka akan memotong. Harvey York menjadi daging cincang. Namun, di hadapan mereka yang arogan, ekspresi Harvey York tidak banyak berubah. Dia menghindari serangan orang-orang ini dengan sesuka hati. Plak, plak. Tamparan melayang satu persatu, tetapi tidak ada yang bisa melihat gerakan Harvey York dengan jelas. Yang mereka lihat hanyalah bahwa semua yang disebut master besar itu terbang keluar. Setiap kali mereka jatuh ke tanah, mereka mengeluarkan suara ratapan yang sangat menyakitkan. Melihat pemandangan ini, wajah wanita berambut pendek itu menjadi semakin kusam. Apa-apaan ini? Meskipun dikatakan bahwa dalam seni bela diri, kecepatan adalah yang tak terkalahkan. Tapi dia terlalu sombong bukan? Kamu. Wanita berambut pendek itu merasakan mulutnya kering. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu pasti melakukan serangan diam-diam, kamu. Serangan menyelinap. Kalau begitu kamu lihat ini. Harvey York tersenyum, lalu mengayunkan telapak tangannya. Gerakannya acuh tak acuh, tetapi saat wanita berambut pendek itu memiliki perasaan aneh di hatinya. Plak. Detik berikutnya, tamparan itu mendarat di wajah wanita berambut pendek itu.
Dia kemudian berteriak, menutupi wajahnya dan terbang keluar sebelum menghancurkan vas porselen lagi. Kekuatannya sangat luar biasa. Pada level ini, dia sangat dekat dengan Dewa Perang. Janus Ward tidak terlalu memikirkan Harvey York pada awalnya, tetapi pada saat ini, melihat orang-orang di sekitarnya ditampar satu persatu oleh Harvey York, ekspresi kagum langsung muncul di wajahnya. Dia menyipitkan matanya ke Harvey York dan kemudian berkata dengan dingin, "Aku tidak percaya bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Tidak heran kamu berani melawan Tuan Muda Raid. Jadi kamu sangat percaya diri. Hanya bisa dikatakan bahwa kali ini, aku sedikit keliru tentangmu." Harvey York berkata dengan ringan, "Aku pikir kamu masih keliru." Janus Ward berkata dengan dingin, "Kamu bisa percaya diri, tapi jangan berlebihan. Karena terlalu percaya diri adalah kesombongan yang dapat menghancurkanmu. Dewa Perang setengah langkah, benar-benar luar biasa. Tetapi bukan berarti tidak terkalahkan. Hadapi aku. Dan kamu tidak punya kesempatan untuk menang melawanku." Saat berbicara, Janus Ward menatap Harvey York dengan rasa kasihan di matanya. Seolah-olah Harvey York memiliki bakat dan kekuatan, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya sama sekali. Dia tidak mengerti, beberapa hal di dunia ini harus ditakuti, dan beberapa orang tidak dapat disinggung. Singkatnya, dari sudut pandang Janus Ward, semua tindakan Harvey York sudah merugikan dirinya sendiri. Chapter 6478. Kamu berkata seolah-olah kamu sangat luar biasa. Harvey York mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Kenapa kamu tidak mengajariku pelajaran yang bagus hari ini? Ah! Janus Ward mencibir, lalu dia berdiri dan melemparkan mantelnya ke sofa dengan jentikan tangannya. Dia mengambil langkah maju, dan kesombongan yang menakutkan secara alami melonjak dalam sekejap. Tanpa memberi Harvey York kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu, tangan kiri Janus Ward terbuka seperti cakar elang, melesat ke wajah Harvey York. Cakar elang besar. Ekspresi Harvey York tidak goyah sedikitpun, dia tidak memiliki perubahan ekspresi sama sekali. Dia hanya mengayunkan telapak tangannya dengan santai. Plak! Saat telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan Janus Ward, terdengar suara keras teredam. Sosok Janus Ward berkedip, matanya menjadi gelap, dan saat berikutnya dia terhuyung mundur 10 langkah. Pada saat yang sama, dia merasakan napas dalam yang mengerikan menyebar keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, tenggorokannya terasa asin, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Janus Ward merasa heran dan tidak percaya di wajahnya saat ini. Dia menatap Harvey York. Dia tidak mau mempercayai apa yang baru saja terjadi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi? Dia sudah mengikuti Emery Raid, berapa banyak seni bela diri klasik yang dia pelajari tahun-tahun ini? Berapa banyak ramuan seni bela diri yang dia minum? Semua ini membuatnya menjadi Dewa Perang setengah langkah di usia muda. Namun, ketika dia bertemu Harvey York untuk pertama kalinya, dia langsung dikalahkan. Tidak mungkin, orang di depanku ini. Pikiran yang sangat menakutkan muncul di benak Janus Ward. Setelah menarik napas dalam-dalam, Janus Ward menatap Harvey York dan berkata, "Kamu pasti bukan orang biasa. Apa identitasmu? Mengapa kamu begitu menargetkan Tuan Muda Raid?" Dalam ingatan Janus Ward, Emery Raid tidak pernah menyinggung orang yang begitu kuat. Penargetan Harvey York yang disengaja terhadap Emery Raid pasti punya alasan tersendiri. Tak ada alasan. Harvey York berkata ringan. Presiden berikutnya dari aliansi bisnis negara H adalah aku. Journey Stanton juga milikku. Kamu bisa menerima ini, dan semua orang secara alami berjalan ke satu sisi jalan. Sayang sekali bahwa Tuan Muda Raid tidak mau menerima fakta itu, tetapi malah ingin melawanku. Kalau begitu, aku hanya bisa melindungi diriku sendiri kan? Karena itu, Harvey York mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kamu ingin mengambil sesuatu milik Tuan Muda Raid, dan kamu masih berpura-pura tidak bersalah di sini. Janus Ward tidak bisa menerima begitu saja perkataan Harvey York. Aku katakan, orang-orang seperti Tuan Muda Raid ditakdirkan untuk mendapatkan segalanya di dunia ini. Siapapun yang ingin bersaing dengannya, hanyalah mencari kematiannya sendiri. Tidak ada yang memiliki kualifikasi ini baik sekarang atau di masa depan. Tentu saja termasuk kamu. Setelah mengatakan itu, Janus Ward menjentikan tangan kirinya, dan senjata api revolver yang dibuat khusus keluar dari lengan bajunya. Dia meraih gagang senjata api dan menarik pelatupnya langsung ke posisi Harvey York. Suara tembakan keras terdengar, dan percikan api sekilas keluar. Sebuah peluru timah melesat langsung ke arah Harvey York. Wanita berambut pendek dan master lainnya melihat pemandangan ini dengan penuh antisipasi.
Mereka semua tahu bahwa senjata api di tangan Janus Ward adalah produk khusus dari Amerika Serikat yang dirancang untuk menghancurkan pertahanan para master bela diri. Harvey York memang luar biasa, tetapi waktu telah berubah, dan di depan senjata api, dia ditakdirkan untuk mati. Chapter 6479. Set. Pada saat peluru timah itu akan jatuh di kepala Harvey York, dia menjulurkan tangan kanannya. Harvey York langsung menangkap peluru timah khusus ini di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Asap mengepul di antara telapak tangannya. Harvey York berdiri di sana dengan santai, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Sebaliknya, ekspresi Janus Ward berubah, dan itu terlihat sangat jelek. Senjata itu bagus, tapi sayangnya kamu tidak bisa menggunakannya dengan benar. Harvey York melihat peluru di ujung jarinya, lalu menjentikkan jarinya ke arah Janus Ward berada. Set! Peluru timah seperti kilat, menyapu langit dan menelan langit. Wanita berambut pendek itu tanpa sadar berteriak. "Kakak, hati-hati!" Wajah Janus Ward terlihat jelek dan suram, tetapi sebagai seorang master bela diri, dia tahu betul pada saat ini bahwa dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain mundur. Tidak peduli bagaimana dia menghindarinya, dia akan diserang. Satu-satunya cara adalah terus melawan meski harus mati. Begitu dia memikirkan ini, Janus Ward segera bergerak. Bukannya menghindar ke belakang, tetapi dia malah bergegas maju. Dia mengabaikan peluru timah yang mendarat di bahunya, dan sambil menggertakkan giginya, dia bergegas menuju Harvey York seolah-olah akan mati bersama. Plak! Harvey York menamparkan wajah Janus Ward dengan keras. Janus Ward terbang keluar dengan teriakan kesakitan, dan tubuhnya menghantam meja kopi marmer di belakangnya hingga hancur. Janus Ward memuntahkan seteguk darah dengan cara yang sangat memalukan. Dia terhuyung-huyung berusaha hendak berdiri. Harvey York melangkah maju, mengambil senjata api khusus di tanah, dan kemudian meletakkan senjata itu di antara alis Janus Ward. "Kamu juga tidak bisa. Bajing, kamu tidak bisa melakukan ini." Wanita berambut pendek itu tampak marah dan tidak percaya saat ini. "Bagaimana kamu bisa mengalahkan bosku? Bagaimana kamu melakukannya? Aku menyarankan padamu untuk meletakkan senjata api di tanganmu. Kalau tidak, bosku akan memiliki berusaha mati-matian untuk menukar hidupnya dengan hidupmu." Menukar hidupnya? Harvey York tersenyum ringan. Jangankan dia, bahwa Emery Wright tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku membayarku. Kalaupun ada, apakah kamu pikir aku tidak berani melumpuhkan bosmu? Dor. Saat suara itu jatuh, Harvey York langsung menarik pelatuknya. Darah memercik, Janus Ward mencengkeram lautan energi dan tiannya dengan ekspresi tidak percaya. Harvey York benar-benar menghapusnya secara langsung. Ini jauh lebih tidak mengenakan untuknya daripada membunuhnya. Karena ini berarti Janus Ward telah kehilangan segalanya mulai sekarang, dia telah menjadi orang yang sia-sia, dan tidak memiliki nilai lagi bagi Emery Wright. Artinya, mulai saat ini, orang-orang yang pernah dia ganggu sebelumnya, akan dengan mudah menginjak dahinya. Memikirkan situasi yang akan dia hadapi selanjutnya, Janus Ward mau tidak mau merasakan gemetar di tubuhnya. Dia berharap Harvey York akan melenyapkannya saat ini, daripada hanya melumpuhkan dirinya. Bagaimanapun, dari sudut pandang tertentu, kematian 10.000 kali lebih baik daripada penderitaan dalam hidup. Wanita berambut pendek itu juga tidak percaya saat ini. "Kamu..." Dia merasakan kedinginan di kedua kakinya, penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa papan nama Emery Wright tidak bisa menyelamatkan mereka. Harvey York benar-benar menarik pelatuk begitu saja, tanpa ragu-ragu. Dia bertanya dengan panik. "Apakah kamu tidak tahu? Kami adalah tangan kanan Tuan Muda Wright.